Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Di pelajaran selanjutnya kita masuk pelajaran Kurdis, pelajaran Al-Quran dan Hadis. Di kelas 4 kita masih membahas tentang surat An-Nasr. Setelah minggu kemarin kita sudah belajar melafalkan surat An-Nasr, kemudian juga menghafalkan surat An-Nasr. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kandungan surat An-Nasr. Nah, kita bisa lihat di slide ini, di PowerPoint ini, kita bisa baca bareng-bareng tentang kandungan surat An-Nasr. Pada ayat 1, Allah menyatakan Iza ja'a nasrullahi wal fath, artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa maksudnya? Maksudnya telah terbuka kota Mekah yang pada waktu sebelumnya tertutup bagi kaum muslimin. Nabi Muhammad dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala memperoleh kemenangan, dapat memasuki dan menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 pasukan beliau. Artinya dulu ketika Nabi Muhammad berasal dari kota Mekah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Sehingga ketika di kota Mekah, Nabi Muhammad kesulitan untuk menyebarkan agama Islam. Dan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Alhamdulillah di Madinah Nabi Muhammad bisa menyebarkan agama Islam dengan pesat. Nah, karena kota Mekah ini masih dikuasai oleh orang-orang kafir, Nabi Muhammad menyusun pasukan untuk menaklukkan kota Makkah. Salah satu diantaranya Nabi Muhammad menyiapkan 10.000 pasukannya untuk mengepung kota Makkah. Selanjutnya, berhala-berhala yang selama ini disembah oleh orang kafir Quraisy telah dihancurkan dan sekelilingnya telah bersih dari berhala dan dikuasai Nabi Muhammad bersama kaum muslimin. Kemenangan ini sering disebut dengan Fathu Mekah. Artinya ketika Nabi Muhammad di Madinah dan di Mekah itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah, orang kafir inilah yang membuat patung-patung kemudian disimpan di sekeliling Ka'bah. Kalian sudah tahu ya nama-nama patung. Ada patung yang paling besar itu ada Mana, Lata, Uzza, dan Hubal. Serta patung-patung yang lainnya. Ada banyak patung yang disimpan di sekeliling Ka'bah. Kemenangan itu tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan dan kesungguh-sungguhan. Artinya kalau kita berleha-leha kita tidak akan menang. Tapi kalau kita lihat sejarah zaman dulu, Nabi Muhammad bersama sahabatnya mereka semangat mengumpulkan pasukannya kemudian mengepung kota Makkah. Akhirnya kemenangan diraih oleh umat Islam. Diterangkan oleh Allah dalam surat An-Nasr ayat pertama. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian ayat kedua, pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Setelah kemenangan umat Islam, manusia datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru tanah Arab. Mereka mengakui agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak Fathu Mekah itu banyak orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Nabi Muhammad. Nah, ayat kedua ini menerangkan ketika pertolongan telah datang, kemudian kemenangan sudah diraih, maka manusia pada saat itu masuk agama Islam dengan berbondong-bondong. Nah, untuk masuk agama Islam, maka orang harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalian tahu ya, 2 kalimat syahadat itu apa? Nah, 2 kalimat syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu kandungan dari Quran surat An-Nasr ayat kedua. Artinya kemenangan sudah diraih, maka manusia masuk agama Allah, masuk agama Islam dengan berbondong-bondong. Selanjutnya, pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih dan memohonkan ampunan. Nah, kita ketahui lafaz ketiga itu adalah fasabbih bihamdi rabbika wastagfir innahu kana tawwaba.
diterangkan bahwa ketika kemenangan sudah diraih, maka tugas kita selaku umat Islam adalah bertasbih dengan memuji Tuhan dan memohonkan ampun. Selanjutnya, apa sih arti tasbih? Nah, di sini diterangkan arti tasbih adalah mengakui kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih itu kita mengakui kebesaran Allah dan kita mengakui kesucian Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah bertasbih adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebabkan kemenangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Rasulullah SAW diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir yang sudah bertobat dan mengikuti syariat Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Nah, artinya ketika orang-orang kafir jahiliyah itu mereka sudah masuk Islam, sudah masuk agama Allah, maka tugasnya adalah bertasbih dan memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh kaum kafir jahiliyah itu adalah kelakuan atau perbuatan yang salah, sehingga harus memohon ampun kepada Allah, harus bertaubat kepada Allah. Insya Allah, Allah pun akan menerima taubat orang-orang yang mengakui kesalahannya. Nah, itu mungkin pembahasan terkait kandungan surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat ke-3. Pamil ulangi lagi ayat ke-1, lafadznya iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, artinya kemenangan telah diraih oleh orang-orang Islam ketika Fathu Makkah. Yang kedua, wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalian melihat manusia masuk agama Allah, artinya ketika kemenangan sudah diraih, orang-orang kafir mereka semua berbondong-bondong masuk kepada agama Islam atau kepada agama Allah. Dan yang terakhir, fasabih bihamdi rabbika wastaghfir, maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita bertasbih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin pembahasan kita kali ini tentang kandungan surat An-Nasr. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan di grup ya, atau juga bisa menjapri ke Pak Amil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.